Akhirnya episode 71 sudah rilis, apa yang terjadi setelah Marley memutuskan untuk menyerang Paradise. Sebelum masuk pembahasan bantu kami dengan mengklik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Attack on Titan episode 71 ini berjudul Michibiku Mono yang artinya panduan atau petunjuk. Scene dibuka di mana, lagi-lagi Armin berduaan dengan Annie. Kali ini Armin ingin menyentuhnya tapi kemudian diteriakin oleh hits pasukan polisi militer yang seangkatan dengan Annie. Armin yang ketahuan seperti ketangkap basah malah malu-malu kucing, dengan mengelak bahwa Armin melakukannya demi informasi. Hits yang tahu kalau Armin juga cowok, jadi ia wajarkan saja, dan di sini Armin memohon kepada Hits untuk tidak melarangnya ke sini lagi. Dilanjutkan Hits sadar bahwa Armin sedang bucin dengan Annie dan Armin seperti tidak tahu keadaan dunia yang sedang kacau seperti ini, ia malah berduaan sama Annie. Dan Armin hanya menjawab singkat saja. Dari koran yang ia baca diketahui bahwa pihak militer saat ini sedang berfokus pada kekuasaan dan menyebabkan Eren Yeager ditahan yang membuat kecurigaan di masyarakat semakin meningkat. Dibuktikannya bahwa sebagian masyarakat berdemo di depan gedung militer untuk membebaskan Eren Yeager, karena Eren lah yang telah membentuk kekaisaran Eldia baru dan Eren Yeager lah yang bisa membalaskan kematian orang-orang yang telah dimakan oleh Titan kepada dunia. Lalu Mikasa datang bertemu dengan Armin. Di sini Mikasa berhasil masuk ke gedung mungkin lewat pintu belakang karena pintu depan lagi demo. Di sini mereka berdua akan menemui Komandan Zackley. Tapi sebelum mereka bertemu mereka malah melihat 3 prajurit pasukan pengintai yang baru saja keluar, berpindah ke scene Pixis bersama dengan Yelena. Di sini akhirnya Yelena mengakui bahwa ia telah melakukan kontak dengan Eren yang sebelumnya dan itulah alasan kenapa pasukan relawan sedang ditahan. Menurutnya pihak militer yang ada di Paradise lambat mengambil keputusan. Karena bahaya dunia luar semakin mendekat, maka dari itu Eren menyadarinya dan bertemu dengan Yelena. Tapi ketika Pixis menyimpulkan bahwa gara-gara pertemuan tersebut Eren menjadi dikendalikan oleh Zeke. Sikap Yelena tiba-tiba berubah. Memang dari awal sikap Yelena ini cukup aneh, tiba-tiba tenang, tiba-tiba marah. Ia menjelaskan bahwa tak ada maksud sampai sejauh itu, ia hanya ingin bertemu dengan Eren Yeager karena rasa penasarannya. Ia menganggap bahwa Eren yang telah memiliki kekuatan Founding Titan bisa menghancurkan Marley dengan sekejap, yang pada akhirnya melebihi harapannya karena berhasil membalas perbuatan Marley pada orang-orang yang pernah Marley tindas. Ia percaya bahwa Eren dan Zeke akan membawa perubahan besar pada dunia ini dan dia hanya ingin melihatnya lebih dekat dan akhirnya Amka, asisten Pixis akan mencatat semua pembicaraan Eren dengan Yelena. Untuk mengorek informasi. Dengan kejeniusan Pixis, ia berkata campurkanlah kebenaran dalam kebohonganmu. Di tempat lain Hanji bersama Onyakopon dan ditemani oleh 1 orang prajurit. Di sini Onyakopon kecewa bahwa dirinya bersama pasukan relawan sudah mengabdikan dirinya kepada Eldia Paradise. Tapi pada akhirnya malah ditahan dan ketika Hanji memberitahunya bahwa Yelena bertemu dengan Eren, Onyakopon kaget bahwa ia tidak mengetahuinya. Mungkin dari sini ia tahu alasan pasukan sukarelawan ditahan. Kemudian Onyakopon pun memberikan informasi tentang Yelena. Bahwa Yelena merupakan seorang gadis yang mendirikan organisasi pasukan sukarelawan ini dan selama itu setiap ada orang yang mencurigai organisasi ini baik teman maupun orang Marley akan langsung didor oleh Yelena dan anggota lainnya percaya itu demi kampung halaman mereka yang ditindas oleh Marley. Dari cerita ini Hanji merasa aneh, bahwa di luar sana Yelena seperti tak menghargai kehidupan, tapi di Paradise dia mati-matian mengedepankan hak kehidupan orang Paradise. Berlanjut, Mikasa dan Armin sudah berada di dalam kantor Zackley. Zackley sadar bahwa komandan mereka yaitu Hanji masih suka berkeliaran, dan Armin membenarkan hal itu karena Hanji sedang ingin memastikan sesuatu. Nah di sini to the point, Zackley tidak mengizinkan Mikasa dan Armin bertemu dengan Eren. Karena alasan bahwa selama 10 bulan Eren sudah merahasiakan pertemuannya dengan Yelena dan juga melakukan penyerangan di Marley secara sepihak. Pihak militer juga menginterogasi Eren. Bahwa mereka tidak tahu apa saja yang dilakukan Eren selama ini, mungkin saja membahayakan dan dugaan yang paling dekat sejauh ini sama seperti yang Pixis duga, Eren sedang dikendalikan oleh Zeke dan kalau kalian notice di situ ada kursi favorit Zackley yang akan kami bahas di lain video. Lalu pembicaraan pun berakhir dengan gagalnya permintaan Mikasa dan Armin ketemu dengan Eren. Setelah keluar, Armin menyimpulkan bahwa pihak militer mungkin sudah membuang Eren, artinya Eren akan dieksekusi dan kekuatan Titannya akan dipindahkan ke orang lain. Dengan Mikasa yang greget tak terima mau menguping pembicaraan 3 orang prajurit polisi militer yang baru saja masuk, akan tetapi dengan instingnya, tiba-tiba ia sadar ledakan besar terjadi dan membuatnya menyelamatkan Armin.
Ya, ledakan terjadi di kantor Zakley dan membuat tubuhnya terbang hingga jatuh ke teras depan dan panglima tertinggi sudah mati. Beda reaksi masyarakat yang demo tadi malah semakin yakin bahwa kemarahan mereka didengar dengan dibuktikannya kematian panglima dan berkata Shinzuo Sasageo dan semakin percaya bahwa mereka akan bertarung demi kekaisaran Eldia yang baru. Setelah itu rapat pun langsung terjadi. Hanji, Onyakopon, Armin dan Mikasa langsung dipanggil oleh polisi militer. Dari penjelasannya ledakannya berasal dari kursi dan kebetulan Armin melihat orang yang mengantarkan kursi itu, sebelumnya merupakan prajurit baru dari pasukan pengintai, yang membuat seketika orang-orang makin curiga dengan pasukan pengintai, lalu keadaan semakin parah ketika ada berita Eren berhasil kabur dari penjara. Lanjut, di sore hari, seorang laki-laki berjalan yang tak lain adalah Eren Yeager dan di sisi seberang ada Floh dan seluruh pasukan pengintai yang sedang menunggu. Floh memberikan sebuah baju kepada Eren dan memberikan jawaban kepada Eren, bahwa jumlah yang mengikuti Eren lebih banyak dari saat ini, sebagian adalah orang yang telah meledakkan Zakley lalu Floh percaya orang yang akan menyelamatkan Eldia adalah Eren. Dengan gaya pengambilan baju atau jubahnya membuat Eren yang terlihat keren, sama seperti di trailernya dulu dan fokus Eren saat ini adalah mencari Zeke Yeager. Pindah ke tempat lain. Polisi militer yang dipimpin oleh Nel memberikan informasi bahwa sebanyak 100 orang telah kabur dari penjara dan juga sipir yang menjaganya. Dan dicurigai mereka ini adalah pengikut Eren, yang juga telah membunuh panglima tertinggi. Maka dari itu mereka akan disebut sebagai kelompok anti-militer yaitu fraksi Yeager atau biasa yang disebut sebagai Yegeris dan tujuan dari Yegeris ini adalah untuk mempertemukan Eren dan Zeke. Hanji sadar kejadian ini disebabkan karena pihak militer tidak memberitahu bahwa mereka akan mengorbankan Eren tapi perdebatan berlanjut bahwa menurut Nel rata-rata yang mengikuti Eren adalah anggota pasukan pengintai sehingga menuntut Hanji untuk bertanggung jawab. Dengan adu bacot tersebut Pixis datang untuk melerai dan memerintahkan Hanji untuk mengecek lokasi Zeke dan pihak polisi militer untuk mengecek lokasi Historia. Nah, karena Pixis merupakan orang yang bisa memimpin sekarang, ia malah mengeluarkan argumen yang mengejutkan semua orang, ia menyerah pada Eren Yeager, kita sudah kalah. Tapi bohong, maksudnya tidak ada waktu untuk mencari pengkhianat di dalam tubuh militer. Ia menyarankan bahwa ia akan bernegosiasi dengan Yegeris dan membahas soal guncangan tanah atau rambling demi masa depan Eldia dan memohon kesampingkan dulu permusuhan antara sesama teman, jika itu bisa mencegah ratusan orang atau ribuan saudara kita saling bunuh sepertinya ini adalah harga yang murah. Kemudian Pixis meminta maaf kepada Kiyomi, bahwa telah memperlihatkannya kejadian tadi dan menyarankan bahwa Kiyomi menetap di pelabuhan sampai masalahnya reda. Setelah itu Kiyomi membujuk Mikasa untuk pergi ke kapal jika keadaan memburuk. Akan tetapi Mikasa menolak, dengan alasan bahwa dia adalah bangsa Eldia, ia akan melindungi kampung halamannya dan tahu kalau Kiyomi hanya memanfaatkan sumber daya Paradise ketimbang dirinya dan Kiyomi pun mengakui bahwa klan Azumabito dan negara Hizuru memang sudah berubah menjadi negara yang hanya peduli pada uang, tapi ia memastikan bahwa Mikasa akan tetap ia lindungi, karena darah bangsawan peninggalan ibunya. Berlanjut. Connie lagi-lagi mengeluarkan pernyataan pedas bahwa ia tak menyangka akan bekerja sama dengan Eren si pembunuh dan tentu saja Mikasa selalu membela Eren dan Hanji menegaskan kalau tak perlu bertengkar, fokus kita adalah mengungkapkan rencana Zeke dan hal yang ia curigai adalah restoran. Karena tiap sukarelawan terlihat melindungi tempat ini. Dan ternyata di sana ada Gabi, Falco dan keluarga Sasha yang masuk, sepertinya mereka akan segera menyantap makanan yang lezat. Hanji dan yang lainnya pun bergegas ke restoran untuk mencari petunjuk dan di balik itu di antara para warga ada seseorang yang menyamar dan itu adalah Pieck Finger, ya mereka sudah berada di Paradise dan selesai. Oke, jadi bagaimana, apakah Pieck dan yang lainnya akan segera melakukan serangan balasan, apakah Zeke akhirnya bertemu dengan Eren, kita nantikan saja untuk episode selanjutnya. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada episode 71 ini, jika ada pertanyaan dan masukan silakan komentar saja di bawah ya.